Stephen Curry merupakan salah satu pemain dengan talenta terunik sepanjang sejarah NBA. Dengan kemampuan 3-poinnya yang gak masuk akal, ia berhasil mengubah cara bermain di lapangan menjadi semakin bebas dan modern tak hanya di NBA, tapi juga di seluruh dunia. Setelah Curry bergabung dengan Warriors di NBA, Liga Basket Perkuliahan Amerika Serikat NCAA selalu mendapati atlet dengan cara bermain yang mirip dengan Curry. Dan banyak dari mereka yang bahkan dijuluki The Next Stephen Curry. Beberapa dari mereka juga berhasil masuk NBA dan tentunya mereka sempat saling berhadapan dengan sang Stephen Curry itu sendiri. Namun yang terjadi ketika dihadapkan dengan sang legenda itu sendiri sangat tidak masuk akal. Dan ada di antaranya yang bakal membuat otak kalian mind blown. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Cara bermain Curry yang unik pada saat itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum sekarang ditakuti oleh pemain-pemain NBA. Dan seiring berjalannya waktu, strategi untuk mengambil lebih banyak 3-point akhirnya menjadi sebuah tren. Terlebih lagi di tingkat perkuliahan. Ada seorang pemain yang disebut sebagai The Next Stephen Curry dan berhasil menjadi seorang bintang. Pemain tersebut adalah Trae Young. Trae bermain selama setahun saja di University of Oklahoma. Jika kalian melihat Trae saat masih kuliah, cara bermain Curry pastinya akan terlintas di pikiran kalian. Lihat saja permainannya. Young near midcourt, knocks it. And now Young from deep, and he banks it in. It's a great matchup. Jalen Fisher on him. Deep three. 10 turnovers. Robinson almost got another one. The pull-up. Oh! Robinson getting the first nod on him, but as you see, TCU started a different lineup. Dengan performanya yang seperti itu, sudah bukan sebuah kejutan lagi jika ia disebut sebagai The Next Stephen Curry oleh media-media dan para fans. Bahkan website resmi NBA juga memberikan istilah yang sama untuk Trae. Ia bermain sangat dominan dengan catatan 27,4 points, 8,7 assist, dan 3,7 3 points masuk per game. Trae bisa dibilang sebagai duplikat dari Curry. Selain kemampuan di lapangan yang identik, tinggi badan mereka juga hanya berjarak 3 cm. Setelah Trae masuk ke NBA, pertandingan antara Curry dengannya selalu ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Mereka akhirnya bertemu pada 3 Desember 2018 di kandang Hawks. Dan inilah yang terjadi. Here's Durant, he had Trae Young initially, finding Steph in the corner, and Curry has bottomed a couple threes. 5th pick overall, he was the freshman of the year at Oklahoma. Shot clock down to 8, and another Curry 3. Curry hit the deck, but 3 threes already for Steph. Trae knocked away. He's looking for a shot here. DeAndre Bembry checking in. No one can check Curry. He's perfect. Not the way he's going right now. Torian, 2-on-1. Trae going up and in. That's a good start. Okay, physically, but mentally, that sets you back. It should be nice if all 3 got over 30 in Oh, the I see. game. Oh, excuse me. Yeah. And Steph becomes the first one. Curry mencetak 30 poin dan 6 3-point masuk. Akurasi 3-poinnya pun menyentuh angka 60%. Di sisi lain, Trae mencetak 20 poin. Namun ia selalu kesulitan untuk mencetak skor sepanjang pertandingan. Ia bahkan tidak bisa memasukkan 1 3-point pun. Tak hanya itu, Trae juga mencatatkan 7 turnover terbanyak dalam pertandingan itu. Dengan semua hal tersebut, sudah jelas jika Curry ingin menunjukkan kepada dunia kalau Trae tidak selevel untuk dibandingkan dengannya. Dalam pertandingan musim reguler hingga saat ini, Curry juga nggak main-main saat melawan Trae, di mana ia punya rata 41,6 points, 5,4 rebounds, dan 4,6 assist per game. Wow! Bahkan pada 3 Februari lalu, Curry berhasil mencetak 60 points di kandang Hawks. Trae memang merupakan pemain yang unik dan ia telah menemukan caranya sendiri untuk menjadi mega bintang. Namun masa-masanya menjadi The Next Stephen Curry sudah mulai meredup. Sebelum Trae, Oklahoma juga memiliki pemain dengan tipe bermain yang identik dengan Curry. Ia adalah Buddy Hield. Buddy Hield merupakan salah satu shooter G2 di NBA saat ini, dan dulunya dikenal sebagai The Next Stephen Curry juga. Bagaimana tidak, pada tahun terakhirnya di Oklahoma, ia mencetak 4 3 points masuk per game dengan akurasi hingga 45,7%, sangat tajam, dan ia berhasil mengumpulkan total 147 3 point masuk, terbanyak di NCAA pada musim itu. Mereka pun langsung berhadapan pada awal musim 2015-2016, dan sebagai pemain cadangan, Buddy hanya mencetak 2 poin saja dan hanya 1 dari 6 tembakannya yang masuk. Di sisi lain, Curry tetap bermain layaknya seorang bintang. Ia mencetak 23 points, 8 assist, dan 4 3 points masuk. Curry dan Warriors jelas memenangkan pertandingan ini.
Namun Buddy dan Pelicans masih mendapatkan kesempatan untuk membalas kekalahan mereka seminggu berikutnya. Namun inilah yang Curry lakukan kepada mereka, dan aksinya ini melebihi dari sebuah intimidasi. Numbers everywhere. Steph with the reload three. Good! He really got open. He forced that one. There is Buddy Hield. Championship of 75. If he hits this, Curry three! first of all, he goes to Expand the advantage. Alvin Gentry can't play Davis the entire game. Curry made Buddy Hield pay. 10 threes for Steph. Big difference in how you turn it over. Yes, it is. Buddy Hield hits a three. Looking for Curry on the curl. The pump fake, the three. Good! They get 11 threes. As Curry hit another three for the record. Good! There it is. Everyone's aware of it. Curry mencetak 46 poin, 5 assist dan 2 steals. Sedangkan Buddy hanya mengumpulkan 9 poin saja dari bangku cadangan. Dan yang terpenting, Curry berhasil mengoleksi 13 3-point masuk dan mencetak rekor 3-point terbanyak dalam satu pertandingan pada saat itu. Dan semua itu ia lakukan di depan pemain yang seharusnya menjadi the next Stephen Curry. Sangat mengerikan. Buddy akhirnya mencatatkan rataan hanya 15,5 poin, 4,9 rebounds dan 2,3 assist per game dalam 15 pertandingan melawan Curry sepanjang musim reguler. Dalam karirnya, ia berhasil menjadi sekedar salah satu shooter terhebat di NBA saja, namun tidak sampai sedominan Curry di lapangan. Kembali ke beberapa tahun sebelumnya, ada juga satu pemain yang tiba-tiba populer dan bermain layaknya the next Stephen Curry. Namanya adalah Damian Lillard. Dulunya tidak ada yang mengetahui namanya karena ia bermain bersama Weber State, sebuah kampus kecil dan tidak terkenal di lingkup NCAA, Liga Mahasiswa Amerika Serikat. Namun, performa pada tahun terakhirnya berhasil membuat Lillard jadi semakin disegani oleh para fans. Ia punya rataan 24,5 poin, 5 rebounds, 4 assist, dan 1,5 steals per game. Cara bermainnya pun mirip dengan Curry. Lillard bisa mencetak 3 poin di posisi dan jarak manapun dengan mudah. Ia memiliki akurasi 3 poin sebesar 40,9%, sangat efisien. Kemampuan playmaking dan finishing Lillard juga sangat solid untuk seorang guard. Tak hanya itu, karena Lillard besar di Oakland, California, Amerika Serikat, ia juga merupakan fans Warriors dan otomatis juga menjadi fans Curry. Lillard pun akhirnya dipilih oleh Trail Blazers pada urutan pick ke-6 di NBA Draft 2012. Sebelum namanya terpilih, para perekrut membandingkan permainannya dengan Curry. Dan pada 11 Januari 2013, Curry pun berhadapan dengan Lillard untuk pertama kalinya, yang saat itu disebut-sebut juga sebagai the next Stephen Curry. Dan siapa sangka, inilah yang terjadi. Lillard another three. Damian Lillard just 1 of 5 in the early going. Curry three. Dan Claver is in. Lillard going right again. Lillard. Back to you, fellas. I tell you, John Henry some shot clock at 8. Lillard another three. Wow. And when he's on his game, it just starts getting very fluid. Curry threes can make it a single-digit ball game. Warriors led this game by 20. A three is good. Ever by a Warrior opponent. Lillard his three. He's made 12 shots in a row. He's got 37. Kemenangan memang direbut oleh Warriors dengan skor akhir 103-97. Namun di sisi lain, Lillard yang masih menjalani musim pertamanya berhasil memberikan performa terhebat dalam karir mudanya saat itu. Bermain di kampung halamannya, Lillard mencetak poin terbaik dalam karirnya saat itu dengan 37 poin dan dilengkapi dengan 4 assist dan 7 3 points masuk. Sedangkan Curry mencetak 22 poin, 12 assist dan 3 3 point masuk. Setelah pertemuan pertama mereka ini, terlihat jelas bahwa Lillard berpotensi untuk menjadi pemain yang hebat untuk menyaingi Curry. Dan hal tersebut benar adanya. Dengan kemampuan 3 poinnya yang elit, Lillard berhasil berkembang menjadi seorang mega bintang. Hingga saat ini, ia dan Curry sudah bertemu sebanyak 25 kali pada musim reguler. Lillard punya rataan 26,6 poin dan 5,7 assist per game saat bertemu Curry. Sedangkan Curry tampil lebih jauh dominan secara keseluruhan dengan rataan 31,3 poin dan 6,5 assist per game saat bertemu Lillard. Mereka juga sempat bertemu 3 kali di playoff. Hanya saja, Curry selalu keluar sebagai pemenang dalam seri-seri tersebut. Curry dan Warriors bahkan menyapu bersih Lillard dan Blazers pada 2017 dan juga pada 2019 saat mereka bertemu di final wilayah barat. Lillard merupakan seorang shooter yang hebat untuk menandingi Curry. Bahkan ia sekarang dijuluki Baby Curry. Namun sayangnya ia tidak bisa meraih kesuksesan yang sama dengannya. Dan sebenarnya, sebelum nama-nama pemain tadi muncul, ada juga pemain bernama Jimmer Fredette.
Ia merupakan pemain NCAA pertama yang disebut sebagai the next Stephen Curry. Cara bermain Jimmer bahkan sudah seperti Curry sebelum Curry mulai terkenal. Ia punya rataan 28,9 points, 4,3 assist, dan 3,4 3 points per game pada tahun terakhirnya sebelum masuk NBA. Jimmer memimpin satu Amerika dalam jumlah poin terbanyak pada musim itu. Dan sebagian besar dari poin-poinnya ia cetak jauh dari garis 3 point. Ia juga memiliki kelebihan dan kelemahan yang sama dengan Curry sebelum masuk NBA, yaitu mereka hanya dominan di offense saja, sedangkan sifat atletis dan defense mereka sangat kurang. Jimmer pun berhasil meraih mimpinya dengan masuk NBA pada NBA Draft 2011 urutan pick ke-10. Terpaut 2 tahun dan 3 urutan saja dari Curry yang dipick di urutan ke-7 pada tahun 2009. Namun apa yang terjadi jika dua pemain dengan kemampuan yang sangat identik ini bertemu di lapangan? Pada 17 Desember 2011, untuk pertama kalinya Jimmer berhadapan dengan Curry di kandang Warriors. Dan inilah yang terjadi. Jimmer Fredette, can he create his own shot? Well, he just created a 3. No Andrew Bynum. I know, we just hate to take advantage of that. And Jimmer Fredette got lost inside without the ball. Monte scoring off that Andres handoff. We've seen that a lot. Fredette. He still wants the amount of time to get it off. Fredette. This kid's knocking good. into 3. I tell you, I like that. Tyreek draws so much attention. Where there was nowhere to go. Fredette dropping in the 3. Performa Jimmer pun cukup impresif, di mana ia berhasil mencetak 21 poin dan 4 3 point. Jimmer berulang kali mencetak poin di depan Curry. Namun, ia akhirnya berhasil dihentikan menjelang kuarter keempat, dan Curry langsung melakukan tugasnya di sisi offense dengan mencetak beberapa 3 point dan layup. Curry pun akhirnya mengumpulkan 22 poin dan 6 assist. Warriors berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor akhir 107-96. Setelah game ini, kedua pemuda ini digadang-gadang akan menjadi shooter tajam yang akan mendominasi NBA ke depannya. Namun meski telah menjalani pertandingan pertama yang solid melawan Curry, ternyata nasib Jimmer sangat berbanding terbalik dengannya. Berbeda dengan Curry yang terus berkembang hingga menjadi mega bintang dan legenda NBA, Jimmer malah kesulitan untuk mendapatkan waktu bermain lebih, bahkan sampai keluar dari NBA. Rumornya Jimmer memiliki masalah dalam perilakunya, di mana ia sempat menganggap semua rekan setimnya bodoh dan menyuruh semua rekan setimnya untuk memberinya bola agar ia dapat menembak sesukanya. Mereka akhirnya hanya bertemu sebanyak 8 kali saja pada musim reguler, di mana Curry punya rataan 19 poin dan 9 assist per game dengan akurasi 3 point 44%. Sedangkan Jimmer hanya 5 poin dan 0,8 assist per game saja ketika ia bermain sama Curry. Dan ia hanya dimainkan selama 9,5 menit saja setiap kali bertemu dengan Curry. Sungguh tragis bagi pemain yang dulunya dijuluki the next Steph Curry. Sebenarnya saat ini NBA juga memiliki pemain-pemain yang semakin berkembang dengan cara bermain yang mirip dengan Curry, seperti Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, serta Duncan Robinson. Saat kuliah, mereka tidak disebut sebagai the next Stephen Curry. Namun mereka memiliki kemampuan yang tak kalah solid untuk mencetak 3 point, baik itu on ball maupun off ball. Banyak pemain-pemain hebat di seluruh dunia yang ingin bermain seperti Curry. Namun pada akhirnya, tidak ada yang bisa untuk menjadi seperti Stephen Curry. Selain memiliki talenta yang sangat spesial, ia juga merupakan seorang pekerja keras. Dan sepertinya, kita tidak akan lagi mendapati pemain dengan keunikan dan kehebatan seperti Curry lagi. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Tahun baru isi Sportswear lagi promo 100.000 doang plus setel. Kualitas dijamin terbaik, full print, jahitan rapi, 100% polyester, nyaman pol. Dari ukuran bayi sampai jumbo ada semua, gak usah takut kekecilan atau kebesaran. Kalau ada yang cacat langsung kami ganti 100%, kepuasan pelanggan nomor 1. Custom jersey olahraga apapun cuma mulai dari 100.000 per setel di isi Sportswear aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.